请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。我愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体君士弟子，承认上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三论训理论训。再问讯，三问讯，感恩师兄师姐大家辅助。感恩Maria Suce yang sudah membantu membacakan Wenshin dan Wishyang ya. Ya, Coan Sesiung Sece semuanya. Sebelum kita memulai pembacaan intisari, mari kita sama-sama menyatukan hati untuk berdoa bersama. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，所播世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Ya, 感恩长老开示ya, Sesiung Sece. 感恩juga kepada tim host dan co-host yang bertugas di pagi hari ini. Ya, banyak yang berperan ya untuk menyiapkan satu episode Simpasiang. Jadi sangat感恩kepada tim host dan co-host dan juga tim yang di belakang layar ya yang sudah menyiapkan materi. Pagi hari ini kita menggantikan Sylvia Sece dan Wime Sece yang menjadi moderator.
Saya Sani dari Medan dan ditemani oleh Mitra Bajik oleh Siti Secie. Silakan Siti Secie. Pagi ya Sesiong Sece semuanya. Saya Siti Sece dari Medan. Hari ini mendapat berkah untuk menjadi moderator. Kita akan sharing bersama dan belajar bersama. Kangen ya Sani, Sece mitra bajik saya yang telah berbagi ladang berkah hari ini. Kangen. Ya, Siti Secie. Ya, eh, Sesiong Secie, mari kita sama-sama ya menyimak intisari Simfasiang Sutra Teratai di pagi hari ini episode 195. Sutra Teratai yang menakjubkan bab 2 metode terampil. Episode 195 tekun mempraktikkan jalan mulia berruas 8. Ya, sesiung suci kita akan mulai dengan catatan tangan. 3, 4 adalah merenungkan tubuh jasmani, usaha, dan kekuatan batin. 2, 5 adalah akar dan kekuatan dari perhatian, konsentrasi, dan kebijaksanaan. 7 dan 8 adalah metode ajaran dan pemikiran benar. Metode ajaran hendaknya dicamkan, diterima, dan ditegakkan. Mari kita sama-sama menyimak ya penjelasan yang lebih mendalam dari Jalan Mulia Berruas 8 ini. Kita mulai dengan intisari yang pertama. Master selalu berbagi dengan semua orang bahwa yang paling mendasar adalah pelatihan diri. Kita tidak boleh mengabaikan 37 faktor pendukung menuju pencerahan. 3, 4 adalah mulai dari 4 landasan perenungan. Perenungan bahwa tubuh ini tidak bersih. 4 usaha benar, 4 landasan kekuatan batin. Prinsip kebenaran dari 3 hal dan 4 jenis ini bukan hanya harus mengingatnya dengan sepenuh hati, tetapi juga harus senantiasa mengulangnya di dalam benak kita. Dengan demikian, kita tidak akan membiarkan batin kita dipenuhi pikiran yang tidak fokus dan bercabang-cabang. 25 adalah akar dan kekuatan. Akar keyakinan, akar semangat atau ketekunan, akar perhatian, akar konsentrasi, dan akar kebijaksanaan. Setelah akar-akar kebajikan tumbuh dalam diri, kita harus menggunakan kekuatan tekad untuk mempertahankannya. Oleh karena itu, akar dan kekuatan sangatlah penting dan harus dikembangkan secara seimbang. Ya, tentang 37 faktor pencerahan ini, ya saya rasa sebagian besar Sesiung Sece pasti sudah memiliki bukunya ya. Nah, ketiga 37 faktor pencerahan ini adalah ajaran dasar Buddha ya untuk pelatihan diri kita yang dapat membantu kita itu untuk menyelami Dharma dan memahami jalan menuju kebudayaan. Ya, yang kalau disingkat disebut 3, 4, 2, 5, 7, dan 8. Dimulai dengan 4 landasan perenungan ya, itu merenungkan tubuh, perasaan, pikiran, dan Dharma. Jadi pada saat kita mampu merenungkan ya dan mengamati batin kita sebelum bereaksi ataupun merespon segala kondisi, ya sebenarnya kita sedang belajar untuk mempraktikkan Dharma. Nah, setelah mampu kita mengamati, ya kita perlu melakukan 4 usaha benar. Ya, mungkin sudah dijelaskan di episode sebelumnya ya tentang 4 usaha benar ini, tentang niat ya, bagaimana kita menghentikan niat buruk yang sudah timbul, mencegah niat buruk yang belum timbul, menumbuhkan niat baik yang belum timbul dan mengembangkan niat baik yang sudah timbul. Jadi contoh sederhananya ya ketika kita mulai misalnya muncul ya perasaan tidak suka kepada seseorang, ya jangan dibiarkan berkembang menjadi kebencian. Ya kita harus segera menyadari dan kita mencoba merubah cara pandang kita. Dan sebaliknya juga ya ketika muncul niat baik, ya jangan hanya sekedar
menjadi niat saja ya Sesiung Sece, tetapi kita harus bisa mewujudkan niat baik itu menjadi satu tindakan yang bisa membawa manfaat ya bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian ada disebutkan tadi 4 landasan kekuatan batin ya, yang mengajarkan kita untuk membangun tekad luhur dan melakukan praktik nyata. Ya, kita harus fokus menjaga pikiran kita, memastikan bahwa arah dan tujuan kita itu sudah benar ya, dan menggunakan kebijaksanaan kita itu untuk membimbing semua makhluk. Kemudian lalu ada 5 akar dan 5 kekuatan ya. Disebut akar ya berarti sesuatu yang perlu kita tanam dan kita pupuk terus ya Sesiung Sece. Jadi Dharma itu semakin sering kita praktikkan, maka akan semakin kuat ya. Seperti pohon ya Sesiung Sece. Tidak mungkin hari ini kita menanam benih lalu besok sudah menjadi pohon besar. Ya pasti butuh waktu, butuh air, butuh sinar matahari, dan butuh perawatan ya. Jadi sama juga dengan proses pelatihan diri kita ya Sesiung Sece akan tumbuh melalui proses kita mendengarkan Dharma, merenungkan, menghayati, dan mempraktikkan. Jadi kalau 5 akar ini sudah berkembang, barulah bisa menjadi kekuatan yang membuat kita itu tidak mudah goyah, sehingga kita bisa menjaga ya bagaimana pikiran kita itu tidak mudah menyimpang dan batin tidak mudah tercemar oleh kondisi luar. Oke, kita lanjutkan di poin yang kedua. Silakan Siti Secie. Kantennya Sani Sece. Poin kedua, selanjutnya 7 faktor kebodian atau 7 faktor pencerahan adalah agar kita mengerti untuk memilih arah pelatihan diri kita. Dalam waktu yang bersamaan juga harus tekun bersemangat. Di tengah tekun bersemangat juga harus bersukacita. Memperoleh Dharma sejati, maka kita harus sukacita dalam Dharma. Jika ada kerisauan, harus tahu bagaimana melenyapkannya dan lain-lain. Pikiran tidak terlepas dari kebijaksanaan. Singkat kata, 7 faktor kebodian dan jalan mulia beruas 8 sama-sama disebut sebagai metode ajaran. Semua metode ajaran ini berlandaskan pada 37 faktor pendukung pencerahan sebagai dasarnya. Oleh karena itu, pada bagian awal Sutra Teratai, bab metode terampil disebutkan secara tuntas mempraktikkan metode ajaran yang tak terhingga dari semua Buddha. Tak terhingga berarti terdapat sangat banyak metode ajaran. Semuanya merupakan jalan dan dharma para Buddha. Dengan mendekati para Buddha yang tak terhingga jumlahnya, maka seseorang dapat menerima dan menegakkan metode ajaran yang tak terhingga pula. Demikianlah keadaan Buddha Sakyamuni sebelum mencapai kebudaan. Selama kalpa yang tak terhitung jumlahnya, beliau mendekati para Buddha yang tak terhingga banyaknya, sehingga tentu saja metode ajaran yang dijalani juga tak terhingga. 7 faktor pencerahan adalah kondisi batin yang membantu seseorang mencapai kesadaran murni. 7 faktor pencerahan mencakup memilih arah pelatihan diri kita, melatih Dharma tanpa tercemar, menyatukan diri dengan Dharma sejati, melenyapkan kerisauan dan noda batin, melepaskan kemelekatan pada hal-hal duniawi, menjaga keteguhan konsentrasi batin, dan yang terakhir, menjaga metode Dharma yang telah dipelajari. Kita harus mampu menilai Dharma yang benar dan palsu, sehingga bisa membuat kita tahu arah yang benar dan yang sesat. Faktor semangat artinya dalam melatih segala metode Dharma, kita harus penuh semangat, berhubung sudah memilih jalan yang benar, tidak menyimpang, dan tidak palsu, maka kita tidak boleh berjalan di tempat. Kita harus melangkah maju sesuai arah ini. Berhubung kita telah memilih Dharma yang benar, kita harus tekun dan bersemangat. Janganlah menyia-nyiakan waktu. Faktor sukacita yaitu menyadari dan menyatu dengan Dharma sejati,
sehingga memperoleh sukacita. Sukacita merupakan nutrisi bagi tubuh kita, juga merupakan nutrisi bagi pelatihan diri kita. Nutrisi batin ini dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan, sehingga jiwa kebijaksanaan kita bertumbuh. Faktor pengikisan yaitu mengikis segala noda batin pandangan. Artinya kita harus melenyapkan noda batin. Untuk senantiasa merasakan sukacita Dharma, kita harus melenyapkan segala noda batin pandangan. Faktor perhatian yaitu mengingat segala metode Dharma yang dikembangkan. Pikiran harus selalu berada dalam keheningan. Batin yang hening dan jernih, inilah landasan pelatihan diri. Dengan batin yang hening dan jernih, barulah tekad bisa luas dan luhur dan teguh, tak tergoyahkan dalam masa tak terhingga. Inilah jalan pelatihan diri kita. Untuk poin ketiga, saya serahkan kembali kepada Sani Secie. Pada Sani Secie, waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, Kak En, Siti Secie. Kita lanjutkan di poin yang ketiga. Kita sebagai makhluk awam sangat mudah melupakan Dharma setelah mendengarnya. Sebaliknya, para Buddha dan Bodhisattva selalu menyimpan Dharma yang mereka dengar di dalam hati. Oleh karena itu, selama proses pembinaan dirinya, beliau mendekati para Buddha yang tak terhingga jumlahnya dan mempraktikkan ajaran-ajaran mereka dari kehidupan ke kehidupan. Beliau mempraktikkan secara tuntas metode ajaran para Buddha yang tak terhingga tersebut. Maka dari itu, setelah kita mendengarkan Dharma, jangan sampai melupakannya. Setelah mendengar, kita harus mempraktikannya secara nyata. Jadi, metode ajaran hendaknya dicamkan, diterima, dan ditegakkan. Ya, sebagai makhluk awam ya, di ini ya mungkin seperti kita ya ketika mendengar ajaran tentang kesabaran. Ya, selama tidak ada yang menguji kita, ya kita mungkin merasa, oh saya sudah sabar, saya sudah cukup sabar. Tetapi ketika kita bertemu ya seseorang yang benar-benar menguji level kesabaran kita, barulah kita bisa tahu ya apakah Dharma yang kita pahami itu sudah kita praktikkan atau hanya sebatas ajaran yang kita tahu atau kita pahami. Nah, kita kan setiap hari menyimak dan mendengarkan Dharma ya, menyimak yang bersama. Jadi kita harus menjadikan Dharma itu bagian dari batin kita. Sehingga ketika kita menghadapi satu kondisi, ya Dharma yang pernah kita dengar itu harus bisa muncul dalam batin kita dan kemudian bisa membimbing setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap tindakan kita. Dharma itu bisa menjadi seperti alarm ya, yang selalu mengingatkan kita dalam merespon berbagai kondisi luar, yang bisa membangunkan kesadaran kita sebelum kita bereaksi. Itulah mengapa Master setiap hari tanpa lelah ya, terus dan terus mengulang Dharma yang disampaikan. Dan kita sesungguhnya saja juga perlu terus dan terus mendengar, mengulang Dharma. Semakin sering kita mendengar, semakin kuat alarm dalam batin kita. Ya, bisa menjadi alarm kesadaran yang selalu mengingatkan kita itu untuk berhenti sejenak. Kita coba melihat ke dalam diri. Lalu dengan bijaksana memilih respon yang paling benar dan bermanfaat. Ya, jadi pelatihan diri itu adalah ketika emosi itu muncul, ya bagaimana batin kita ingin bereaksi atau merespon terhadap segala kondisi, alarm Dharma kita itu akan segera berbunyi dan membuat kita itu sadar ya sebelum pikiran, ucapan, dan tindakan kita itu terbawa oleh emosi. Ya, jadi Dharma itu sebenarnya sangat-sangat
kalau kita benar-benar resapi ya dalam batin kita itu, Dharma itu benar-benar bisa menjadi ya seperti yang saya sebutkan ya, saya memakai istilah itu seperti alarm ya di dalam batin kita itu bagaimana selalu mengingatkan kita, selalu eh, memberikan peringatan supaya batin kita itu tetap seimbang dalam menghadapi ataupun merespon kondisi apapun. Ya, kita lanjutkan di poin yang keempat. Siti Sejie, silakan. Ya, sebelumnya ini ada, ya saya bantu bacakan dulu ya. Jalan mulia berluas 8, atau Aries Angga Marga. 1. Pandangan benar, Samyak Disti, mampu melihat kebenaran sejati. 2. Pemikiran benar, Samyak Sangkalpa, batin bebas dari pikiran menyimpang. 3. Ucapan benar, Samyak Waj, ucapan bebas dari kepalsuan. 4. Perbuatan benar, Samyak Karmanta, menjalankan segala karma baik yang memberi manfaat. 5. Penghidupan benar, Samyak Ajiwa, menjalankan kegiatan usaha di jalan benar. 6. Daya upaya benar, Samyak Wiyayama, menjalankan segala pelatihan diri tanpa pernah terputus. 7. Perhatian benar, Samyak Smriti, fokus mengingat Dharma Baji. 8. Konsentrasi benar, Samyak Samadhi, sepenuh hati berdiam pada kebenaran dari jalan benar. Ya, mari kita sama-sama menyimak penjelasan lebih dalam ya tentang eh, Jalan Mulia berluas 8 tadi yang akan dilanjutkan oleh Siti Sejie ya di poin intisari berikutnya. Silakan Sejie. Sampai Sejie. Poin keempat. Jalan mulia berluas 8. Yang pertama adalah pandangan benar. Artinya mampu melihat kebenaran sejati, tanpa adanya pemikiran yang menyimpang dan tanpa prasangka. Dalam belajar ajaran Buddha, yang paling ditakutkan adalah pandangan dan pemahaman yang keliru. Bila pandangan kita telah tercemar atau menjadi keruh, maka pembinaan diri kita pun akan menyimpang. Dharma bagaikan air, membersihkan kekotoran dalam pandangan dan pemahaman kita. Maka dengan sendirinya yang muncul adalah pandangan benar. Yang kedua adalah pemikiran benar. Hati kita harus tiada penyimpangan. Pikiran tiada bercabang-cabang. Yang ketiga, ucapan benar. Ucapan bebas dari kepalsuan. Ada 4 jenis karma mulut. Berkata kasar, mengadu domba, berdusta, omong kosong. Sebagai seorang praktisi harus menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus ke atas mencari jalan kebudayaan, ke bawah membimbing para makhluk. Dalam pembinaan diri harus sekaligus membangun keteladanan. Keempat adalah perbuatan benar. Apapun yang Anda lakukan, semuanya harus memberi manfaat kepada langit, bumi, masyarakat, kelompok orang banyak. Maka ini disebut karma baik, menjalankan segala karma baik yang memberi manfaat. Pandangan benar adalah dasar dari jalan mulia berluas 8 yang menuntun pikiran agar tidak tersesat oleh kejahatan. Menjauhkan noda batin, pandangan yang keliru, seperti menganggap segalanya tidak ada dan menolak hukum karma. Kemelekatan ekstrim adalah akar penderitaan. Melalui pemahaman dharma yang mendalam, batin menjadi hening dan tenang dan mampu melihat segala sesuatu secara objektif. Pemikiran benar adalah landasan batin yang lurus dan berorientasi pada kebajikan untuk mengarahkan ucapan serta perbuatan agar terhindar dari penderitaan. Segala perbuatan bermula dari niat, pikiran yang positif dan lurus melahirkan karma baik. Ucapan benar, yaitu sepatah kata baik dapat menjalin jodoh baik, mendamaikan sesama, dan membimbing orang ke jalan yang benar. Kita diingatkan untuk tidak berbicara sembarangan, memuji secara palsu atau bermuka dua, dan menyebarkan pandangan keliru. Ucapan yang baik dan benar selalu bermula dari kejernihan pikiran yang tulus. Tubuh, ucapan, dan pikiran harus selaras agar setiap tekad dan perkataan tidak menjadi sia-sia. Dalam pembinaan diri harus sekaligus membangun keteladanan.
dalam berbicara harus memberi kesan serius dan bisa dipercaya. Ketika kita berbicara harus direnungkan dengan sungguh hati. Perbuatan benar yaitu harus dilakukan tanpa pamrih atau kemelekatan dalam hati. Membantu atau berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, pujian, atau mengingat jasa-jasa yang telah kita berikan. Niat yang bersih dan tulus akan menghasilkan perkataan serta tindakan nyata yang selaras dengan kebajikan. Untuk poin kelima, saya serahkan kembali kepada Sani Suci. Pada Sani Suci, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, dan Siti Suce. Ya, Susi Suce, kita lanjutkan ya ke poin intisari yang kelima. Kelima disebut penghidupan benar, kegiatan usaha di jalan benar. Kegiatan usaha dan pekerjaan yang kita pilih sedikit saja menyimpang, meskipun dikatakan bahwa ini adalah demi kelangsungan hidup, tetapi tanpa disadari akan mengakumulasi sangat banyak karma buruk. Hidup kita sudah sangat tidak mudah untuk bisa terlahir di alam manusia dan membiarkan kita memiliki jalinan jodoh untuk bersentuhan dengan Buddha Dharma. Kita seharusnya melihat bahwa kehidupan kita sangatlah berharga. Harus memandang penting hidup kita. Badan kita adalah sarana pelatihan diri. Kita semestinya harus secepatnya giat bersemangat. Jalan yang kita tapaki harus merupakan jalan benar, jalan kebodian yang agung dan lurus. Keenam adalah daya upaya benar, menjalankan segala pelatihan diri tanpa pernah terputus jalan yang benar. Yang ketujuh adalah perhatian benar. Kita harus fokus mengingat Dharma bajik, batin tidak lepas dari Dharma, tindakan tidak lepas dari Dharma. Kedelapan adalah konsentrasi benar. Berarti sepenuh hati berdiam pada kebenaran dari jalan benar. Fokus dan tidak membiarkan pikiran menjadi kacau. Sila, samadhi, dan prajna. 3 latihan tanpa kebocoran harus senantiasa berlandaskan kebenaran dari jalan benar. Ya, tentang kehidupan benar ini ya, Sesyun Sece, kalau benar-benar kita pahami dengan lebih mendalam ya, sebenarnya bukan hanya tentang apa yang kita kerjakan untuk mencari nafkah, untuk menunjang kehidupan kita. Ya, menurut pemahaman saya ya Sesyun Sece, ya. Nanti Sesyun Sece boleh koreksi atau menambahkan ya jika pemahaman saya mungkin kurang tepat atau ada yang perlu ditambahkan. Ya, menurut pemahaman saya tentang kehidupan benar ini adalah bagaimana kita menggunakan kehidupan ini. Ya, bagaimana kita menjalani kehidupan berinteraksi, bagaimana kita mengambil keputusan dan menghadapi setiap kondisi itu tanpa menyimpang dari prinsip kebenaran. Ya, karena kehidupan benar ini kan masuk dalam pengelompokan unsur sila, ya bersama dengan ucapan benar dan perbuatan benar ya Sesyung Suci. Nah, lalu usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar itu masuk dalam pengelompokan unsur samadhi ya, atau konsentrasi. Dan ketiganya ini memang saling berhubungan ya. Daya upaya itu adalah kekuatan ya, kekuatan dan ketekunan kita itu untuk menjaga arah batin kita itu supaya tetap tetap benar ya dan tidak tercemar ya oleh eh, 4 noda batin. Nah, kemudian perhatian itu adalah kesadaran kita untuk menyerap dharma dengan sepenuh hati ya agar tidak ada kebocoran dan tidak mudah terseret oleh kondisi luar. Dan eh, kemudian konsentrasi itu adalah kemampuan kita untuk menjaga batin supaya eh, tetap fokus ya, semakin semakin terpusat sehingga pikiran kita itu tidak mudah mengembara dan tidak mudah kacau ya Sesian ya. Jadi ya ini adalah eh,
ke-8 unsur ya yang sudah disampaikan oleh Siti Sejeh sebagian dan ini adalah sampai yang ke-8. Ya, berikutnya kita lihat Sesiung Sejeh, kita sama-sama menyimak. Faktor kebodian dimulai dengan memilih dharma. Dengan kebijaksanaan dapat memahami kebenaran dan tahu akan asli atau palsu. Memperhatikan dharma benar akan memunculkan perasaan sukacita. Niat pikiran dipusatkan pada satu objek akan mendatangkan kedamaian. Berikutnya ada naskah sutra, mari kita sama-sama simak bersama. Secara tuntas memperhatikan metode ajaran yang tak terhingga dari semua Buddha, berani dan bersemangat untuk terus maju, sehingga nama mereka terdengar di mana-mana. Sutra Teratai Bab 2, Metode Terampil. Ya, untuk penjelasannya, mari kita sama-sama menyimak intisari berikutnya ya, yang akan dibawakan oleh Siti Sejeh. Silakan Sejeh. Dan Tani Sejeh. Poin ke-6, 37 faktor pendukung menuju pencerahan. 3, 4, 2, 5, 7, dan 8. Dengan faktor kebodian, kita mulai memilih dharma-dharma ini. Dengan kebijaksanaan dapat memahami kebenaran dan tahu akan asli atau palsu. Berani dan bersemangat untuk terus maju. Artinya para bodhisattva dengan hati gagah berani, tekun mempraktekkan segala dharma bajik untuk membimbing para makhluk tanpa pernah mundur. Inilah yang harus diperlukan dalam pelatihan diri di praktik bodhisattva. Nama mereka terdengar di mana-mana sebagai model keteladanan yang dikenal oleh semua orang, mampu membantu orang untuk memupuk jasa kebajikan serta mewujudkan dharma yang mendalam dan belum pernah ada. Pencapaian mereka sendiri adalah tak terbayangkan. Karakter kebudayaan sangatlah sempurna. Oleh karena itu, beliau menjadi ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran dan guru pembimbing bagi manusia dan para dewa. Beliau merupakan model keteladanan yang dikenal oleh semua orang, mampu membantu orang untuk memupuk jasa kebajikan. 37 faktor pendukung menuju pencerahan. 3, 4 itu ada 4 ya, 4 landasan perenungan, 4 usaha benar, dan 4 kekuatan batin. 2, 5 itu 5 akar dan 5 kekuatan. Kemudian 7 faktor pencerahan dan 8 ruas jalan mulia. Totalnya adalah 37 ya, Sesiung Sejeh. 4 landasan perenungan, merenungkan ketidakkekalan dan ketidakmurnian tubuh, perasaan, pikiran, serta dharma. 4 usaha benar, mencegah kejahatan yang belum muncul, mengatasi kejahatan yang sudah ada, memunculkan kebajikan yang belum ada, dan mempertahankan kebajikan yang sudah ada. 4 landasan kekuatan batin yang berlandaskan pada keinginan, semangat, dan pikiran. 5 akar keyakinan, akar semangat, akar perhatian, akar samadhi, dan akar kebijaksanaan. 5 kekuatan, perkembangan lebih lanjut dari 5 akar yang mampu melawan rintangan batin, berupa keyakinan, semangat, perhatian, samadhi, dan kebijaksanaan. 7 faktor pencerahan, yaitu faktor penilikan, semangat, sukacita, pengikisan noda batin, pelepasan, samadhi, dan perhatian. 8 ruas jalan mulia, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jika setiap orang mendengarkan Buddha Dharma, maka akan memperoleh manfaat. Karena ketika kita menghapus konsep yang salah dan mengubah tabiat buruk menuju jalan yang benar dan membina diri dengan Dharma bajik, ini disebut mampu membantu orang untuk memupuk jasa kebajikan. Melakukan segala kebajikan, menghindari segala kejahatan merupakan jasa kebajikan. Untuk poin ke-7, saya serahkan kembali kepada Sani Sejeh. Sani Sejeh, waktu dan tempat saya persilakan. Siti Sejeh. Ya, Sesiung Sejeh kita lanjutkan ke poin intisari yang ke-7.
Buddha Sakyamuni telah membina diri untuk waktu yang sangat panjang. Segala dharma para Buddha, beliau tidak membiarkannya bocor. Dari kehidupan ke kehidupan terus menerima dharma. Dari kehidupan ke kehidupan membimbing semua makhluk. Oleh karena itu, mampu mewujudkan dharma yang mendalam dan belum pernah ada. Dia sendiri yang membuktikan hal yang tak terbayangkan ini. Ketika kita membangkitkan tekad dan ikrar, kita harus menerapkannya dalam tindakan nyata. Ketika kita bertindak dan berjalan di jalan kebenaran ini, kita harus benar-benar membangkitkan tekad dengan penuh keberanian dan ketekunan. Senantiasa pusatkan hati dan pikiran pada jalan kebenaran ini. Karena itu, hendaknya kita senantiasa lebih bersungguh hati. Jadi, sesiung sece, jangan biarkan dharma yang kita dengar setiap hari eh, berlalu begitu saja, ya. Cobalah simpan mungkin satu kalimat dharma, ya, yang mungkin memang benar-benar eh, kita merasa eh, cocok, ya, kita merasa perlu kita renungkan, ya, coba kita simpan dalam hati, ya, kita renungkan, kita ulangi, dan kita eh, bawakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi biarkan Dharma menjadi seperti alarm di dalam batin kita. Ya, kita harus bisa mengubah Dharma yang kita serap itu menjadi 5 akar. Ya, yang kemudian terus dilatih sehingga bisa menjadi 5 kekuatan kita. Ya, ya eh, kita mungkin berpikir, ya, saya kan masih makhluk awam, ya, bagaimana mungkin bisa seperti Buddha. Nah, tetapi sesiung sece Buddha Sakyamuni pun mencapai kebudayaan itu juga melalui proses yang sangat panjang sekali, ya, dari kehidupan ke kehidupan, dari kehidupan ke kehidupan tanpa henti. Jadi ya kita juga tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk mulai mempraktikkan Dharma. Ya, hidup itu adalah proses, ya, susun sece. Kita tidak bisa berubah dan menjadi sempurna itu dalam satu hari atau dalam satu kali mendengarkan Dharma. Ya, pelatihan diri itu juga bukan sesuatu yang selesai dalam waktu singkat, ya. Hari ini kita belajar eh, sedikit lebih sabar, ya, besok kita belajar lebih rendah hati, ya, besoknya lagi kita belajar melepaskan ego, ya, besoknya lagi kita mampu melihat satu masalah itu dengan lebih bijaksana. Ya, mungkin perubahan itu terasa kecil, ya. Mungkin bahkan eh, kadang kita merasa seperti tidak mengalami kemajuan. Tetapi jika kita tetap terus-menerus, ya, melakukannya, ya, hal-hal kecil tersebut itu bisa perlahan eh, membentuk diri kita, merubah kebiasaan lama kita yang mungkin kurang baik menjadi eh, satu kebiasaan baru yang lebih baik. Ya, Sesiung Sece mungkin akan eh, mengatakan sesiung A atau secebe sudah 10 tahun dicuci kok tabiatnya masih kasar, ya. Atau kalau ngomong masih suka eh, nyelekit, ya, bikin kuping merah dan sakit hati. Tetapi percayalah sesiung sece, 10 tahun sebelumnya sesiung A atau secebe itu tabiatnya mungkin saja lebih parah dari yang kita lihat saat ini. Saya yakin banget dan memang sudah melihat. Walaupun sekarang ini masih ada tabiat ataupun ucapan yang kurang menyenangkan, percayalah sejak mereka itu sudah jauh-jauh banyak berubah dari 3 tahun atau 5 tahun sebelumnya yang kita kenal saat ini. Jadi se- sedikit pun dharma yang kita serap itu, saya yakin sedikit demi sedikit pasti bisa eh, kita serap ke dalam batin dan eh, bisa sedikit pun pasti bisa merubah, ya, kebiasaan buruk kita, tabiat buruk kita. Pasti ada sesiang sejak walaupun sedikit
Tetapi ya seperti dikatakan tadi ya, tetap terus-menerus dilakukan. Ya, maka kita akan bisa merasakan manfaatnya. Ya, ya kan ya sesiung secie ini adalah poin intisari yang terakhir. Ya, kita lanjutkan ke sesi sharing dan kita bacakan rules untuk sharing mungkin bisa ditampilkan. Rusna Suci. Ya, tata cara sharing peserta ya. 1. Sharing dipandu oleh moderator dengan bantuan host. 2. Sharing kesambatin dari ceramah master. 3. Sharing materi intisari. 4. Sharing praktik dicaci dan kehidupan sehari-hari. 5. Lama sharing 5-10 menit. 6. Hindari perdebatan, sara politik, dan hal yang tidak bermanfaat. Ya, di sini sudah ada Vivi Liang Sece ya. Siti Sece kita dengarkan sharing dari Vivi Liang Sece Kanen. Silakan Sece. Vivi dan Sece, waktu dan tempat kami persilakan untuk sharing. Ya, Vivi Liang Sece. Oh, ini belum dibuka ya? Oke. Ya udah belum buka ininya, masih Iya, ininya. baru dibuka. Oke, silakan Vivi Liang Sece sudah bisa? Cảm ơn Sang Đồng Thái Sư, cảm ơn Sư Xuân Sư Chế, cảm ơn Sani dan Siti Chế. Hari ini tentang tekun mempraktekkan jalan mulia berluas 8. Jadi yang pertama adalah Zhenjian, yaitu pandangan benar. Kita mampu melihat kebenaran sejati. Dan dalam pelatihan diri itu kita tidak menyimpang. Jadi pandangan dan pemahaman benar saat juga berinteraksi dengan orang lain dan menghadapi persoalan. Dharma itu membersihkan kekotoran dalam pandangan dan pemahaman benar, sehingga kita mampu melihat kebenaran sejati secara menyeluruh. Dan yang kedua, pemikiran benar, yaitu Chen Shui. Tiada penyimpangan dan pikiran pun tidak bercabang-cabang. Jadi pikiran bebas dari segala kerisauan. Yang ucapan benar yang ketiga, yaitu Chen Yi, kita bicara harus sesuai dengan waktu, tempat, dan orang. Dan ucapan itu harus bebas dari berkata kasar, kita mengadu domba, berdusta, dan omong kosong. Jadi kita dalam berbicara mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang bermakna, kata-kata yang dipercaya oleh orang. Dan menjadi praktisi itu menjadi teladan bagi orang lain. Kita berbicara tidak bergurau dan dapat dipercaya. Inilah sangat penting. Dan berbicara itu hendaknya direnungkan dengan sungguh hati. 4. Perbuatan benar, yaitu perilaku tindakan itu memberi manfaat kepada langit, bumi, masyarakat, kelompok orang banyak. Ini juga karma baik. Jadi kita menjalankan segala karma baik yang memberi manfaat kepada banyak orang. Jadi yang kelima, penghidupan benar. Ajaran ini sudah di jalan benar. Dan kegiatan usaha itu harus juga di jalan yang benar dan memberi manfaat. Dengan memiliki jalinan jodoh untuk bertemu Buddha Dharma, kita akan memiliki kehidupan yang sangat berharga. Tubuh sebagai sarana pelatihan diri, dan juga kita harus hidup dengan sehat, giat, bersemangat, menapaki jalan benar, yaitu jalan bodhisattva yang lapang dan lurus ini.
Yang keenam, daya upaya benar. Menjalankan segala pelatihan diri tanpa terputus menuju arah yang benar. Dan juga dengan mempraktekkan jalan yang benar, berani dan tekun bersemangat, dan bertekad luhur. Ketujuh, perhatian benar, cermin, yaitu pikiran baik muncul, kita membangkitkan tekad, dan juga bertindak fokus dalam pelatihan diri, fokus mengingat dan mabajik. Dan batin ini dan juga dengan tindakan kita tidak lepas dari Dharma. Yang kedelapan, konsentrasi benar, penting, sepenuh hati berdiam pada kebenaran dari jalan benar. Dan kebenaran itu adalah prinsip sejati. Dan juga dikatakan bahwa dengan kita mempraktekkan Dharma benar, ini akan memunculkan perasaan sukacita. Dan niat pikiran itu dipusatkan pada satu objek yang akan mendatangkan kedamaian. Jadi dengan kita juga memahami 37 faktor pencerahan dapat menunjukkan kebijaksanaan. Dan kita memiliki prinsip kebenaran dan mempraktekkan dalam tindakan nyata. Dan juga mempraktekkan metode ajaran para Buddha yang tak terhingga. Bodhisattva itu hendaknya dengan gagah berani, tekun bersemangat, mempraktekkan segala dharma baji dan membimbing para makhluk tanpa mundur. Dan pelatihan diri itu adalah praktek bodhisattva, yaitu model keteladanan, memupuk jasa kebajikan untuk memperoleh pencapaian sempurna. Jadi kita harus membina berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Dan melatih diri itu kita menuju jalan benar, mengubah tabiat buruk, dan mempraktekkan Dharma dalam tindakan nyata. Cảm ơn sư兄sư姐. Dan yang Vivi dan Suci untuk sharingnya yang luar biasa ya. Mungkin yang saya dapatkan ya, mulut ini banyak menciptakan karma buruk ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Ucapan harus selalu, yang Master ingatkan ya, khusok hahwa ya. Kita harus mengucapkan kata-kata yang baik ya. Kata-kata baik yang bisa bermanfaat dan bisa dipercaya. Jangan mengatakan kata-kata kasar yang bisa menyinggung dan membuat orang-orang menjadi merasa tidak enak ya kepada kita. Kemudian pelatihan diri kita nih jangan menyimpang terus pikiran tidak bercabang-cabang. Mungkin itu tambahan dari saya. Sani Suci, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, Siti Suci ya, Kak. Ya, bilang Suci untuk sharingnya. Saya rasa cukup ya Suci. Kita lanjutkan ke sharing berikutnya dari Gunawati Suci. Silakan Gunawati Suci. Selamat pagi, Sani Sece, Siti Sece, Sangron Sece. Selamat pagi, Sesiung Sece semua. Salam sehat selalu. Ya. Tadi ya sangat jelas ya pembabaran Master melalui ajaran Buddha ini. Tadi awalnya saya bingung ya. Di sini kan tadi dikatakan Buddha Sakyamuni itu membina diri waktunya sangat panjang ya. Begitu juga kita ya, apalagi saya nih makhluk awam. Tentunya ya harus ya sungguh hati ya, tapi dengan tekad, dengan ikrar, dengan sungguh hati, tekun semangat ya. Kita juga harus memahami 37 faktor pencerahan ya. Mungkin kehidupan ini kita belum bisa kita belum sampai ketidakkekalan sudah datang ya. Kehidupan yang berikutnya ya kita terus ya. Nah begitu juga Buddha Sakyamuni ya.
Jadi kita juga, oh saya udah ngerti, saya udah bisa ya. Jadi pelatihan diri ini kita harus paham ya tentang 37 faktor pencerahan ya. Tadi dikatakan empatnya ada 3, jadi dikatakan 3, 4 ya. 5-nya ada 2, jadi 2, 5 gitu ya. Awalnya ini apa ya, 3, 4, 2, 5, 7, 8 ya. Ternyata memang dua moderator yang sangat luar biasa hari ini juga sudah menjelaskan dari intisari ya. Kemudian kita juga kalau memang kayak saya ya menyimak, oh ternyata seperti ini ya. Jadi memang ya kenapa dikatakan 3, 4 itu 4-nya ada 3 ya. Yang pertama itu 4 landasan perenungan ya. Merenungkan bahwa tubuh tidak bersih ya, dari 7 lubang kita ya, itu semua keluar kotoran ya. Merenungkan bahwa perasaan membawa derita ya. Memang semua dari makna ya yang terkandung dari merenungkan bahwa tubuh tidak bersih ya, pembabarannya semuanya juga ada ya. Sesiung Sece pasti sudah sangat memahaminya ya, karena dari membaca buku ya, jilid yang pertama di 37 faktor pencerahan ya. Kemudian merenungkan bahwa pikiran tidak kekal ya. Kita juga tahu ya, pikiran itu gampang sekali berubah ya. Dari yang baik bisa berubah menjadi buruk, dari buruk yang bisa berubah yang baik ya. Itulah memang kehidupan dualisme ya. Jadi pikiran itu gampang sekali timbul, kemudian berlangsung ya, berubah ya, dan dia lenyap ya. Merenungkan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti ya. Jadi kita seperti kita ketahui juga di dalam 3 corak kehidupan itu kosong ada kosong ya. Terus 4 usaha benar ya. Bagaimana kita bisa memahami ya. Terusnya ya seharusnya ya harus dipraktekkan ya. Menghentikan niat jahat yang sudah timbul ya. Nah itu memang sangat benar ya kalau kita bisa, kalau saya ini benar-benar mau merenungkan dan mau mempraktekannya ya. Mencegah niat jahat yang belum timbul, menumbuhkan niat baik yang belum timbul, mengembangkan niat baik yang sudah timbul ya. Kemudian 4 yang dari 3 itu ya, 4 landasan kekuatan batin ya. Landasan keinginan, landasan pikiran, landasan semangat, landasan kebijaksanaan. Nah, itulah poin-poin yang memang harus ya saya pahami ya, kita semua para murid master ya memang harus dipahami dan direnungkan kemudian dipraktekkan ya. Kemudian 25 ya, yang 5 yang pertama itu 5 akar ya. Akar keyakinan, akar semangat, akar perhatian, akar keteguhan pikiran, dan akar kebijaksanaan ya. Nah itu juga memang kenapa dibutuhkan akar ya. Yaitu memang untuk menjadi sebuah kekuatan ya. Kemudian yang 5 yang keduanya yaitu 5 kekuatan ya. Kekuatan keyakinan, kekuatan semangat, kekuatan perhatian, kekuatan keteguhan pikiran, kekuatan kebijaksanaan ya. Ya tentunya setelah menjadi sebuah akar ya tentunya harus menjadi kuat ya. Nah itulah ya, jadi 25 dari 37 faktor pencerahan. Nah kemudian 7 faktor pencerahan ya, 7, 8 ya. Nah 7 tadi juga sudah dijelaskan oleh Siti Sece ya. Faktor kemampuan analisa ajaran ya. Faktor semangat, faktor sukacita, faktor kedamaian batin, faktor pelepasan, faktor konsentrasi, faktor perhatian ya. Nah itu, nah dari situ semua dikembangkan ya selangkah-selangkah ya dari 3, 4 ya, 2, 5 ya, 7. Nah akhirnya tercapailah ya 8 itu yang perlu memang kita praktekkan ya, sila, samadhi, dan kebijaksanaan ya. Nah itu memang perlu pelatihan diri ya, perlu pembinaan batin ini, perlu atau butuh perjalanan atau butuh proses ya, tentunya nggak singkat, nggak pendek ya, tentunya akan sangat panjang kita akan
melaluinya ya. Makanya jangan bosan, jangan lelah ya untuk menghimpun berkah dan kebijaksanaan setiap saat, setiap detik, setiap hari dari kehidupan ke kehidupan, tapi kita genggam kehidupan saat ini ya. Sudah sangat beruntung kita memiliki tubuh ya. Kita sudah bertemu dengan ajaran Buddha ya, dengan dengan tubuh ini ya kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Itu saja ya Sani Sece dan Siti Sece. Mohon dilengkapi, mohon ditambahkan, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ucap. Kangen Sani Sece, kangen Siti Sece, kangen Sesiung Sece semua. Kan Gunawati Suci untuk sharing yang luar biasa ya. Benar ya, untuk mencapai kebudayaan itu tidak gampang ya. Kita diminta untuk membina diri dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Dan mungkin ada sedikit yang saya tambahkan ya, tadi pikiran kita ini memang sudah sering suka berubah ya. Gunawati Suci, makanya Master selalu mengatakan kita membangun tekad itu gampang, mempertahankannya itu sulit. Jadi kita harus selalu mengingat tekad awal kita. Kan nya Gunawati Suci untuk sharingnya luar biasa. Tadi saya lihat ada yang ini ya, raise hand ya, Om Ciwe Sesiung ya. Ya, Kan Siti Sece. Eh, suara Siti Sece makin mengecil ya, ataukah cuma dari tempat saya yang bermasalah? Ini Rimba Sesiung, raise hand ya. Siti Rimba Sece yang lainnya apakah bisa mendengarkan suara Siti Sece? Mengecil, mengecil. Ya, Mengecil ya? iya. Oke, nggak apa. Katanya Gunawati Sece untuk sharingnya, ya tadi sudah ditambahkan oleh Siti Sece ya. Ya, Buddha Sakyamuni sendiri membina diri itu dalam waktu yang sangat panjang. Jadi ini mengingatkan kita bahwa dalam pembinaan diri ya memang bukan satu perjalanan yang singkat ya. Eh, yang diperlukan itu adalah tekad ya, tekad, ketekunan kita, eh, bagaimana kita mempertahankan tekad dan ikrar kita ya untuk bisa terus membina diri ya. Baik, kan ya Gunawati Sece. Berikutnya ada Onsiwe Sesyong. Silakan. Ya, selamat pagi Sani Sice, selamat pagi Siti Sice. Ya, selamat pagi Sesiung Sice, Kan En kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari, Kan En kepada Sice, Sice yang tadi telah sharing ya, Kan En. Ya, kita tahu ya bahwa apa yang tadi juga dijelaskan oleh Sani Sice dan Siti Sice ya, bahwa tentang Dharma ini ya, Dharma di alam semesta ya, di alam semesta ini, bahwa apakah Dharma yang mengembangkan manusia atau manusia yang mengembangkan Dharma ya. Ini ada pernah ditanyakan juga ya. Jadi Dharma itu selalu sampai kapanpun kita bertumbuh lahir berapa kali pun Dharma itu tetap ada. Namun, apakah kita dapat mengembangkan Dharma di dalam kehidupan kita, mempergunakannya itu yang lebih penting ya. Karena sebab itulah kita ada terus bersama-sama di Sifat Siang setiap hari ya, berusaha ya. Karena apa? Karena kalau kita tadi juga telah disampaikan oleh Sani Suci ya, itu memang ya di dalam penghidupan ya, penghidupan ini kita saat ini memilih penghidupan sebagai seorang perumah tangga. Ya, ada yang mata pencarian sebagai seorang perumah tangga dan mata pencarian yang benar ini tentunya kita tahu ya, uh, kita tidak menjual senjata, menjual racun, menjual makhluk hidup, menjual daging, ya, ataupun menjual makhluk hidup, daging, racun, senjata, dan juga minuman yang memabukkan ya. Namun kadangkala kita lihat ya, mohon maaf ya, di negara Buddhis sendiri, di sana kita banyak melihat orang-orang menjual bermacam-macam daging ataupun minuman keras dan lain-lainnya ya dengan berbagai macam bahkan jangkrik pun juga dimakan begitu ya menjadi makanan ya. Jadi namun pertanyaannya adalah mengapa mereka tidak merubahnya pekerjaan itu
Ya, banyak cara untuk membuat pembenaran terhadap prinsip kebenaran ini. Ya, karena kalau ini adalah mata penghidupan satu-satunya dan lain-lainnya. Kenapa? Karena penghidupan yang benar ini, seperti tadi Sani Sice sampaikan, kalau kita melakukan penghidupan dengan cara yang salah, maka pelanggaran 5 sila itu sudah pasti akan bisa terjadi ya. Dari pembunuhan, terus pencurian baik secara fisik maupun non-fisik ya, ataupun juga lain-lainnya. Nah, jadi mengapa sulit untuk merubahnya? Karena demikian tadi alasannya, karena ini penghidupan satu-satunya, tidak ada penghidupan yang lain, begitu. Saya pernah cerita ya tentang pengalaman orang tua saya, namun saya tidak cerita lagi di hari ini ya. Namun adalah begini, jadi tadi sudah Gunawati Sice sampaikan juga tentang berkah dan kebijaksanaan. Jadi, kalau sebetulnya seseorang itu memiliki berkah di dalam kehidupannya, ini sudah pasti ya, karena Master selalu ingatkan ya, hidup sebagai manusia ini adalah berkah. Hidup saja sudah berkah begitu ya. Jadi, kalau kita bisa menggunakan berkah ini, ya, maka usaha apapun juga, kalau memang karma baik yang mendukung, ya, usaha apapun juga itu bisa akan menuju juga kepada kesuksesan. Ya, karena di zaman yang sulit ekonomi, ada juga orang yang berhasil ya. Di zaman ekonomi yang berjaya atau sukses, ada juga orang yang tidak berhasil. Jadi, inilah menjadi satu kondisi bahwa kita sudah terlahir sebagai manusia ini menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini Master mengingatkan bahwa penghidupan yang benar itu mendorong kita untuk hidup memiliki Terus, makna. Pak. Memiliki makna dalam hidup ini, yaitu bukan hanya bermanfaat kepada diri kita sendiri, namun juga bermanfaat kepada semua makhluk. Namun, kembali lagi kepada penghidupan benar ini, apakah kita hidup, kalau hidup sebagai seorang yang meninggalkan duniawi, berarti kan hidupnya itu melepaskan diri dari kemelekatan. Ya, sedangkan kalau seseorang yang kehidupan sebagai berumah tangga, ya tentu kita tidak bisa ya melepaskan diri dari kemelekatan secara total begitu ya. Namun ya kita berusaha ya bersama-sama paling tidak 5 penghidupan yang salah itu kita tidak lakukan, berusaha. Ya, meskipun kita melihat di luar juga banyak orang melakukannya, ya, itu di luar juga banyak orang melakukannya. Namun kalau kita sudah mengetahui prinsip kebenaran, tentunya kita berusaha agar waktu hidup kita ini jangan sampai tersia-siakan sehingga kita di dalam lingkaran tumimba lahir ini karena keinginan kita yang demikian kuat untuk dan pandangan kita yang tidak bisa mengikuti kepada prinsip kebenaran ini mengakibatkan penderitaan kita di kehidupan selanjutnya. Ya kan En ya, Sani Sice, kan En Siti Sice, ya mohon maaf ya kalau ada silap kata ya, kan En Sesung Sice, kan En. Ya, Om Jiwe Susyung untuk sharingnya ya. Benar ya yang Susyung sharingkan ya. Penghidupan benar tuh harus selaras dengan kita menjaga sila. Kemudian memang benar kita untuk terlahir sebagai manusia itu memang tidak gampang ya. Kita sudah terlahir sebagai manusia itu penuh berkah dan kemudian karena kita penuh berkah dan punya kesempatan untuk mendengarkan dharma, kita selain memberi manfaat untuk diri sendiri juga harus memberikan manfaat untuk orang lain. Kan ya Om Ciwe Susi untuk sharingnya luar biasa. Sani Suci, kita panggil Rimba Kososi Susi untuk sharing ya. Ya, Cek, silakan. Rimba Ya. Susyung. Ya, kan mau tanya, Susyung Sujeman bisa dengar suara jelas nggak? Ya, bisa Susyung lanjutkan, silakan. Jelas ya, kalau kurang jelas kasih tahu ya, karena ada pasang kamera baru itu yang untuk kamera desktop. Pertama saya kangen ya, San dan Kaiser selalu membimbing kita ya, semua murid-muridnya tidak ada beda, tinggi sepuh dan saikyatif ya seperti kami. Ya, pandangan master semua sama ya, jadi bimbingannya melalui ceramah master itu semuanya tidak ada beda. Kita semua
dengar ya sama tim tersebut juga saya yakin sama ya. Terus ya Pak Chen tahu Pak Qin Xiu Si ya. Jadi episode ini yang mulai dari beberapa episode yang kemarin sudah mulai cerita tentang Pak Chen tahu ya. Mempraktekkan jalan bumi yang berluas 8 sangat bagus ya. Jadi kalau saya tangkapi tadi sharing juga dari Gunawati, Jiwi Susyong sangat bagus ya. Sudah paham. Jadi memang usaha ya, kalau saya pikir ya usaha yang penting. Sorry ya, usaha. Memang usaha itu berkaitan ya, berkaitan sama seperti yang Pak Chen tahu ya, karena berkaitan ini yang mau ikuti yang benar, tapi usaha kami, contohnya usaha kami ya mungkin ada yang melanggar ya, melanggar sila. Tapi kemarin saya dengar seperti contohnya vegetarian ya, master nggak berani minta muridnya harus vegetarian karena dia kalau sebutkan itu katanya akan merisaukan murid-muridnya ataupun siapapun yang ikut ajaran ya, karena ada yang memang nggak bisa usahanya ke sana ataupun ini, jadi bisa buat kerisauan lah sama orang. Jadi dia hanya pesan mengurangi makan non vegan, yang mengurangi yang memperbanyak makanan vegetarian, itu aja. Function ya, kalau function itu melepaskan hewannya untuk kalau yang misinya ataupun function akan memperpanjang umur ya. Jadi pesanan master function itu kalau kita bervegetarian setiap hari ya kan, istilahnya sudah function, karena kalau tidak ada yang makan daging pasti tidak ada yang memotong ya, katanya begitulah. Jadi itu termasuk fungsinya. Jadi ada beberapa cerita yang ditayangkan ya, dan master cerita itu lewat master bercerita ya. Juga ada yang seorang anak ya, bapaknya bawa dia pergi jalan-jalan, ada komnya sih sayang ya, lihat katanya anak ini akan pendek umur ya katanya, tapi jadi seorang tuanya juga kerisauan ya, karena komnya sih ada cerita itu. Jadi semua orang tua pasti takut ya kalau anaknya bisa pendek umur, jadi kerisauan banyak salah ini. Tapi anak ini bawaannya sangat belas kasih ya, selalu membantu orang ya, membantu orang ini itu, sehingga secara fisik secara batin dia menjadi sukacita ya. Sukacita, barangkali sukacita itu memperpanjang umurnya ya. Kalau seseorang tidak bersukacita, tidak buat baik, kerisauan terus, apakah itu bisa panjang umur? Kami ya, secara logika yang bukannya, kalau bukan bisa panjang umur ya akan membuat kita jadi penyakitnya karena kerisauan. Ya, kerisauan itu selalu banyak masalah bisa muncul di dalam pikiran sampai ke fisik, sampai ke batinnya. Itu memang ada bukti, ada seorang sesiong cerita, dia matanya melihat ke terangnya, ada banyak bintik-bintik ya. Terus juga ada masalah, dia makanan nggak bisa telan, nggak ada nafsu makan ya, nggak nafsu makan, tapi dia nggak bisa cerita kenapa. Karek dokter berobat sana sini
sana sini yang nggak bisa sembuh. Akhirnya seorang psikiater, dokter jiwa kasih obat untuk tenang, untuk bisa tenang, ya. Terus dia makan sesuatu sekian lama, ya, sembuh penyakit. Nah, jadi di sini kita dapat kesimpulan, ya, kita jangan ada kerisauan di dalam batin. Cincik cincanya, kita harus cari tenang di dalam batin, ya. Maka itu akan membawa kita lebih sehat, ya. Jadi masa kemarin masa ada cerita, ya, ingin seniat, ingin, ya, saat kita memikirkan, ya, ingin, ya, saat kita yang baik kita pegang dengan kuat-kuat. Maksudnya kita jangan lupa terus di Yongmen, ya. Yongmen itu berani jalankan, ya. Contoh yang baik seperti Changden, ingin Master Sekongnya pesan Wi Fo Jiao Wi Zhongsen, demi Buddha, demi makhluk hidup, Zhongsen demi orang awam. Ingin dia pegang waktu ingin aja. Dia manfaatkan waktunya, berjuang, berani sampai hari ini, ya, sampai hari ini tetap Wi Zhongsen Wi Fo Jiao. Jadi memang kemarin tadi pagi juga ada terima dari temannya. Ini sangat berguna. Katanya Yusin terlihat, Yusin, perjalanan kami ada batasnya waktunya, ya. Jadi waktu kami, usia kami kan ada batas. Jadi di sini ada dijelaskan, ya, dia kiriman foto itu, ya. Jadi katanya Jensen, perjalanan kehidupan kami ada batasnya, ya. Kalau kita tahu itu perjalanan kita ini bisa habis, ya, bisa ada end-nya, ya. Jadi 才会更加珍惜每一段的因缘, baru kita bisa harus hargailah setiap fragmentasi inyannya, jodohnya, karmanya, 修行 mempraktakkan diri, 将有限生命活出无限的价值. Jadi kalau kita mempraktekkan, menjalankan bodhisattva, itu akan menggunakan kehidupan kita bisa membuat yang bernilai, yang tanpa batas. Ini sangat bagus, ini Anda kirim ke saya pas saya baca, bagus, ini bisa untuk sharing ke Wisung Sejeman. Jadi Master juga selalu cerita waktu, ya, dia manfaatkan itu karena dia tahu ini, maka dia selalu lewat Zhenchen Putih yang selalu membimbing kita, mengkasih arahan. Jadi saya juga harap sesungguhnya lentaran kehidupan yang sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu sangat bermanfaat, ya, untuk kita semua. Kan ya sesungguhnya. Kan Timpa Sesyung, ya. Timpa Sesyung ini salah satu relawan yang luar biasa, ya. Sebelum komite juga sudah sangat semangat dan tekun mendengarkan Dharma. Setelah menjadi komite, tetap sama kebiasaannya, ya. Tetap tekun dan semangat mendengarkan Dharma. Terus kemudian bervegetarian. Memang Master selalu menghimbau, apalagi, ya, untuk yang akan dilantik, ya, sebaiknya kita sudah bervegetarian karena kita akan menjadi murid Master. Sebenarnya dengan bervegetarian kita juga sudah melakukan function setiap hari. Kan Enya, Rimba Susyung untuk sharingnya luar biasa.
Sani Suci, kita minta Sidik Jaya Susyung untuk sharing ya. Ya, silakan Siti Jaya Sesyung. 早上好，大家，珊妮师姐早上好。 早上好 Ya, Sesyung. jadi saya ingin sharing sedikit gitu. Kenapa Master menghimbau kita untuk bervegetarian? Ya, seperti kita ketahui belakangan ini bencana ada di mana-mana. Manusia bisa membangun tembok raksasa selama puluhan tahun, tapi hanya perlu 1-2 menit untuk menghancurkannya. Itu yang terjadi di perbatasan antara Nepal dengan China. Belakangan ini juga kita melihat di mana-mana terjadi kebakaran di Indonesia. Ya, ini semua karena karma kolektif kita bersama. Karma kolektif seperti apa? Kebakaran umumnya karena karma kolektif kemarahan semua makhluk hidup yang ada. Makhluk hidup kalau sudah marah, kebakaran terjadi. Ya, di saat-saat seperti itulah kita juga melihat bahwa ketamakan juga akan menimbulkan yang namanya bencana banjir di mana-mana. Bahkan angin topan tidak datang mendadak seperti itu karena kebohongan dari kolektif karma yang ada, itulah yang menimbulkan yang namanya angin topan itu sendiri, ya. Bahkan gempa bumi juga diakibatkan karena keraguan kolektif karma buruk kita. Kalau kita udah mulai ragu dengan ajaran-ajaran yang positif, yang baik, maka gempa bumi pun akan terjadi di mana-mana. Kita di saat-saat yang kondisi bumi sedang tidak baik-baiknya. Bervegetarian adalah salah satu cara kita untuk berkontribusi membuat energi ini lebih positif lagi, mengurangi kemarahan makhluk hidup yang ada di sekitar kita, mengurangi yang namanya keraguan kita bahwa kita itu setara, mengurangi yang namanya ketamakan kita. Banyak sekali ayam-ayam yang sebenarnya dipelihara melebihi kebutuhan yang ada. Itu kenapa kita bisa melihat frozen food dari daging-daging itu ada di mana-mana. Dan kita tahu sendiri, dalam hidup ini, kita di dunia ini punya yang namanya sistem tumimbal lahir. Jika makhluk tersebut marah, dia terlahir lagi sebagai manusia. Dan dendamnya masih kesumat dan tidak pernah bisa lepas begitu saja. Dia akan konsumsi daging itu juga. Dan disitulah berputar, berputar, berputar terus, sehingga pintu pemaafan, memaafkan satu dengan yang lainnya tidak pernah terjadi. Bervegetarian adalah cara kita belajar untuk melepaskan ego kita, melepaskan yang namanya kebencian kita, bahkan melepaskan dendam kesumat kita dari kehidupan-kehidupan masa lampau kita. Master tidak memaksa kita untuk bervegetarian karena kenapa? Yang bervegetarian itu kalau kita yang dapat keuntungannya juga kita. Master nggak dapat apa-apa. Ini bukan multi level marketing dalam sistem bervegetarian. Ya, jadi perlu diingat, bervegetarian itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau ada orang lain yang tidak mau bervegetarian, itu urusan mereka. Yang penting kita tetap komit dengan vegetariannya kita. Dan bahkan yang lebih penting dari itu semua, kita memang tidak maksa, tapi kita juga harus terus menghimbau untuk orang-orang bisa bervegetarian. Kan yang bye-bye. Dan ya, Sidik Jaya Susyung sharingnya kalau tentang vegetarian memang luar biasa ya. Dan Susyung ini sudah vegan juga ya, luar biasa sekali. Tapi benar ya, ketamakan kita akan makanan membuat kita kalau menghimbau orang untuk bervegetarian pasti jawabannya belum bisa, masih susah. Padahal ini adalah hal yang baik. Kita jangan menjalin jodoh buruk lagi ya dengan sesama makhluk ya. Seperti kita ketahui semua makhluk itu adalah setara. Kan ya, Sidik Jaya Susyung untuk sharingnya luar biasa. Sani Suci kita panggil Jangka Wijaya Susyung. Ya, silakan Jangka Wijaya Sesyung. Ya, ini topiknya tentang Pacentau ya, cukup menarik ya. Siapa Siti Sece sama Sani Sece ya. Nah, sebenarnya yang saya lebih tertarik di Pacentau itu adalah di penghidupan benar ya. Ya, penghidupan benar ini ada kaitannya dengan sila kita di sila ketujuh ya. Sila ketujuh di mana eh, zaman itu sekarang makin lama makin modern ya, ya. Dan semakin modern ya, setiap objek itu kita tidak bisa menilai hitam dan putih, termasuk di bisnis apapun.
Ini kenapa saya ngomong seperti itu? Karena gini ya, ya, Pacentau ataupun 10 sila ya. Ini boleh percaya boleh enggak. Mengingatkan saya sebelum saya kembali ke Jakarta. Saya mendapat bisikan waktu dari Taiwan ke Jakarta. Bisikan dari master atau apa, saya nggak tahu ya. Anggap aja saya halu. Tapi isi bisikannya benar. Apa itu? Urus batinmu sendiri. Urus sila kamu sendiri. Gak usah nilai-nilai sila orang. Apalagi kalau kamu nggak tahu konteks pekerjaan, gak usah nilai-nilai seorang. Itu bisikan master kepada saya. Entah master atau semesta, I don't know. Ya, kayak gitu. Itu boleh nggak percaya, tapi bagian ini yang menekankan saya menjadi mengurus silaku sendiri dan urus batinku sendiri. Itu jauh lebih penting daripada menilai sila orang. Apalagi sekarang itu ya, di zaman yang modern ini, banyak banyak sekali abu-abunya. Abu-abunya yang membuat kita berpikir bahwa kita nggak bisa nilai orang ini melanggar sila yang benar atau gimana. Orang ini bisa menjalankan usaha benar, pacentaunya itu benar atau nggak bisa. Nggak bisa memakai kacamata kita. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Contohnya, keuangan. Kalau misalkan buka iklan, buka candle, ada yang namanya forex. Ada pada bahasa hamba, kayak kita bahas forex. Yang lihat lilin-lilin, grafik lilin-lilin itu, mungkin ada berpikir, ini judi. Salah nggak? Kita lihat dari sisi dan konteksnya itu, dan motivasi dan apa seperti itu kira-kira. Lihat forex sekarang, forex lihat forex, lihat lilin itu candlestick lah ya, itulah open high close lah. Mungkin begitu ya, sesaat kita menilai itu judi. Tapi secara kebenaran mutlak, forex itu netral. Forex atau foreign exchange atau valuta asing. Kenapa saya berani seperti itu? Saya yakin, yang karena ada ngomongin mau komite ya, kita pasti berangkat ke Taiwan. Kalau mau berangkat ke sana, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah ke money changer. Sediakan berapa rupiah, dikonversikan menjadi berapa NTD atau NTD, National Taiwan Dollar, dolar Taiwan. Dan Taiwan Dollar itu juga merupakan forex juga. Berarti di lantai udah terlibat dalam forex dong? Yes. Pertanyaannya, judi enggak? Ya, jelas-jelas enggak. Peruntukannya itu untuk apa? Yang pasti, ya saya beli National Taiwan Dollar ini tentunya buat transaksi di Geria Cingse yang di sana, buat transaksi ke Shushan sana, mau beli kemeja, mau beli apa lagi, pin, mau beli perlengkapan-perlengkapan yang menunjang pelantikan yang katanya notaben ya harganya lebih lumayan ya. Ya saya juga ikutan beli juga karena memang dan itu memang merupakan kebutuhan. Seperti itulah. Tidak mungkin saya melihat, tidak mungkin juga kan saya melihat gara-gara forex is judi, NTD saya golongan judi saking fanatiknya bawa rupiah ke sana, transaksi di sana, bisa-bisa nanti gua ditangkap nanti sama pemerintah Taiwan. Kenapa? Yo di sana ya transaksinya harus pakai NTD, mau nggak mau harus di exchange. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, forex itu judi atau enggak? Nah, kita nggak bisa menilai objeknya. Tapi yang kita bisa menilai cara, motivasi, dan cara itu melakukan. Forex itu salah satu ya di instrumen keuangan modern ya, karena kan di zaman Sang Buddha itu belum mengenal sistem uang, mungkin sistem uang itu mengenal setelah Sang Buddha Parinibbana yang sejarah ekonominya bagaimana. Makanya itulah yang membuat saya berpikir lah, kita nggak bisa menilai langsung, menilai ini
melanggar sila ke-7, ini orangnya nggak tahu banget. Nah, nggak bisa. Kayak gitu. Tapi Forex, ya saya juga salah satu ya, instrumen yang netral. Kenapa? Kalau mau dilantik, dijamin pegang Forex. Dijamin. Apa tuh? NTD. Transaksinya di mana? Apalagi transaksi ke Geria Cingse, nggak mungkin juga kan? Nggak mungkin juga bawa rupiah. Kalau bawa rupiah, nanti kasihan sepuh-sepuhnya tukar ke NTD. Kalau pas lagi ada perubahan, kalau untung nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan rugi kan kasihan juga kan. Harusnya dapat 3 NTD, malahan disunat-sunat jadi 2,8 NTD. Waduh, kasihan juga. Nggak mungkin kan. Jadi, ya ini kita bahas tentang Forex ya. Forex itu saya berani nyatakan netral, tergantung peruntukannya. Kayak gitu kira-kira, tergantung perilakunya yang menentukan bahwa itu melanggar sila ke-7 ataupun melanggar prinsip Pacentau. Bukan objeknya, tapi subjeknya yang melakukan. Ya, jadi itulah yang menyadarkan saya sesiung secemen. Gak usah nilai-nilai hidup orang lah, kayak gitulah. Gak usah nilai profesi orang lah, gak usah nilai sok-sok nilai lah. Urus dirimu sendiri, urus batinmu sendiri. Yang menentukan Pacentau atau 7 sila, 10 sila atau apapun ya, itu adalah niat awal dan motivasi. Orang lain bisa salah menilai. Serius, orang lain itu bisa salah menilai. Karena nggak paham hidup kita. Yang paham adalah diri saya. Yang notabene apakah kadang paham atau enggak. So, untuk menjalankan Pacentau atau 10 sila, pahami diri kamu dan pahami motivasi kamu. Itu yang paling menentukan. Objek sekarang itu sudah netral. Forex adalah salah satunya. Belum lagi yang namanya fuel hedging. Fuel hedging itu ya itu sama juga sih, jaga harga minyak supaya operasional pesawatnya itu. Ada juga statistician yang dimana statistik ini jual kursi 100 tapi dibuat spekulasinya 110. Namanya overbought dan oversold. Itu kalau dalam di penerbangan dan itu bukan rahasia umum. Tujuan apa? Cetak revenue. Kita nggak bisa menilai orang statistik itu adalah spekulasi. Nggak bisa. Apalagi saya sebagai umat Allah nggak mengerti statistik. Jadi, ya ini buat saya deh. Nggak usah sok nilai pekerjaan orang lah. Cukup urus ke pekerjaan kamu sendiri, urus sila kamu sendiri, urus itu. Itu pengingat bagi saya. Seperti itulah yang mau saya utarakan ya tentang Pacentau, khususnya di bagian mata pencarian benar. Seperti itulah. Ya, jadi ya sekian dulu. Kanan. Ya, Kak Jangka Wijaya Sesiung untuk sharingnya. Ya, kalau dikaitkan dengan dengan penghidupan benar ya, yang penting itu bukan hanya nama kegiatannya, tetapi niat kita, cara kita dan perilaku kita di dalamnya. Ya, bagaimana kondisi kita, kondisi batin kita ketika melakukannya. Jadi, apakah saham atau forex itu judi atau investasi? Ya, bagaimana kondisi batin kita menyikapinya. Jadi, misalnya saham. Seseorang membeli saham perusahaan itu yang memang dipahaminya, mempertimbangkan fundamental, resiko, dan tujuan jangka panjang, ini kan berarti investasi, ya. Tetapi kalau orang yang membeli saham hanya karena katanya besok naik, lalu terus-menerus mengejar naik turun harga itu tanpa tanpa memahami resikonya, nah ini sudah lebih ke spekulatif ya, walaupun walaupun masih judulnya saham, tetapi ini sudah spekulatif. Begitu juga dengan forex. Jadi ya perdagangan valuta asing ya bukan berarti judi ya, tetapi jika dilakukan dengan leverage yang besar ya, transaksi yang sangat sering, terus harus mengejar pergerakan harga dalam jangka yang sangat pendek ya, dan keputusan itu didorong oleh nafsu ataupun keinginan. Sekali lagi deh, nah ini sifatnya udah mirip dengan perjudian. Jadi penghidupan benar itu bukan hanya memilih pekerjaan ataupun kegiatan yang benar, tetapi bagaimana kita bisa menjalankannya dengan cara yang benar, tanpa dikuasai oleh keserakahan, kemelekatan, ataupun keinginan hanya mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain ataupun
merugikan orang lain. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Siti, saja mungkin kita lanjutkan ke sesi kuis dulu ya, sebelum kita lanjutkan ke sesi sharing berikutnya. Rosi Feli, saja sebentar ya, kita masuk sesi kuis dulu. Boleh dibantu? Ya, Sesiung Sece, cara menjawab kuis seperti biasa ya. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban juga seperti biasa, nomor soal jawaban ya. Contohnya 1D, 2A, dan seterusnya. Kita mulai. Ya, apa arti dari pandangan benar dalam Jalan Mulia berruas 8? A. Berbicara dengan kata-kata yang baik. B. Melakukan perbuatan yang bermanfaat. C. Memiliki banyak pengetahuan duniawi. D. Mampu melihat kebenaran sejati tanpa pemikiran yang menyimpang. E. Menghindari semua masalah kehidupan. Ya, silakan Sesiung Sece. Saya tidak akan menghitung mundur ya, nanti akan langsung di-close oleh co-host. Ya, Kak Haliman Sesiung, kita sudah close. Ya, jawabannya adalah D. Mampu melihat kebenaran sejati tanpa pemikiran yang menyimpang. Kuis nomor 2, apa makna dari berani dan bersemangat untuk terus maju? A. Berusaha mencapai tujuan duniawi. B. Tidak pernah menerima nasihat orang lain. C. Tekun mempraktikkan Dharma Bajik dan membimbing makhluk tanpa mundur. D. Menghindari semua kesulitan dalam hidup. E. Hanya belajar Dharma tanpa menerapkannya. Ya, silakan Sesiung Suci. Ya, sudah di-close ya. Kita lihat jawabannya adalah C. Tekun mempraktikkan Dharma Bajik dan membimbing makhluk tanpa mundur. Kita lanjutkan kuis nomor 3. Apa yang dimaksud dengan daya upaya benar? A. Menjalankan pelatihan diri tanpa pernah terputus. B. Berusaha hanya ketika menghadapi masalah. C. Berhenti ketika mengalami kesulitan. D. Melakukan sesuatu demi mendapatkan pujian. E. Mengikuti keinginan tanpa pertimbangan. Ya, ini jawabannya semuanya seragam ya. Oke, kita lihat apakah ya sudah di-close. Jawabannya adalah A. Ya, menjalankan pelatihan diri tanpa pernah terputus. Kuis berikutnya akan dilanjutkan oleh Siti Sece. Silakan, Siti Sece. Sani Sece. Kuis keempat. Apa fungsi Dharma bagaikan air bagi batin kita? A. Membuat kita menjadi terkenal. B. Menghilangkan semua masalah kehidupan. C. Membantu memperoleh kekayaan. D. Membuat kita selalu mendapatkan apa yang diinginkan. E. Membersihkan kekotoran dalam pandangan dan pemahaman. Plus. Jadi jawabannya adalah E. Membersihkan kekotoran dalam pandangan dan pemahaman. Kuis kelima. Apa yang dimaksud dengan penghidupan benar? A. Memilih pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. B. Menjalankan kegiatan usaha di jalan yang benar. C. Bekerja tanpa memperhatikan akibatnya. D. Menghindari semua jenis pekerjaan. E. Bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri. Close. Jadi jawabannya adalah B. Menjalankan kegiatan usaha di jalan yang benar. Kuis ke-6. Apa hasil dari mempraktikkan Dharma benar? A. Mendapatkan kekayaan dan kedudukan. B. Terbebas dari semua tanggung jawab. C. Memunculkan perasaan sukacita dalam Dharma. D. Menjadi terkenal di masyarakat. E. Tidak pernah mengalami kesulitan. Close. Jawabannya adalah C. Memunculkan perasaan sukacita dalam Dharma. Kan E-nya Sesiung Sece untuk partisipasinya dan saya melihat jawaban hampir seluruhnya benar. Jayu ya Sesiung Sece. Sani Sece, kita akan minta ini ya, Rosi Ferry Salim Sece untuk sharing ya. Ya, Siti Sece. Ya. Seti Sece semuanya. Saya tiba-tiba ada kepentingan mendadak. Saya izin live Zoom ya. Siti Sece bantu cover dan Oke. menutup Oke. Zoom-nya.
Oke, Maaf ya, Kak En. sesiung suci. Oke, Enggak Kak sih. Sani Suci. Oke, kita akan ke sesi sharing lagi ya, Sesiung Suci, sambil menunggu pengumuman pemenang kuis ya. Kita akan minta Rosi Ferry Salim Suci untuk sharing ya. 呀，师姐早安，早安，大家，saya izin memulai ya, 师姐 Siti，感 Ya, 恩上人，感恩上人开始，感恩师兄师姐们semua，感恩 terlebih kepada moderator hari ini yaitu Siti Sece dan juga Sani Sece. Jadi saya hari ini izin berbagi, saya mendapatkan pelajaran yang besar sekali hari ini dari Sangren karena tayangan hari ini dan Sesiung Sejemen karena rasanya kok kena banget gitu yang sedang terjadi. Jadi gitu. Jadi ya saya izin bercerita ini mengenai tadi Sani Seci ada sampaikan. Keseharian pasti ada yang bahasanya itu menguji kesabaran kita ya. Yang sebenarnya siapa sih yang menguji gitu kan. Tetapi itulah menguji kesabaran gitu karena berinteraksi dengan beragam macam tabiat, pandangan, karakter, kebiasaan, perilaku setiap orang kan beda-beda gitu kan. Nah, perihal itu yang saya dapatkan hari ini. Jadi, yang saya dapatkan adalah perenungan ke dalam diri, apakah dikalahkan oleh sebersit halus keinginan muncul akan sesuatu hal apapun itu ketika itu muncul yang berinteraksi dengan orang, hal. Jadi ini yang lebih kepada mengingatkan saya waspada, waspada diri saya juga nih, gitu. Yang terkesan misalnya adalah bahwa keinginan yang muncul itu, yang halus, itu respon atas sesuatu hal itu perlu harus yang lebih kepada tuntutan kepada orang di luar atau sebagai objek yang sedang berinteraksi dengan diri kita. Ini pelajaran pertama yang saya dapatkan mengenai hal itu. Kemudian perihal mengenai pelajaran menjaga mulut, ucapan tidak boleh sembarangan dikeluarkan. Apalagi hari ini ada Sesiung Secema menyampaikan itu. Menyampaikan bahkan tidak hanya yang dikeluarkan, juga yang dimasukkan. Bagaimana waspada ini. Karena ini yang terjadi di diri saya. Aduh. Jadi begitu saya izin cerita hari ini gitu. Jadi yang saya dapatkan adalah bahkan jika itu pun atas landasan pemikiran baik atau niat baik gitu. Tetapi di sini makanya pelajaran yang saya dapatkan adalah makanya dikatakan adalah pemikiran benar. Lebih kepada pemikiran benar. Jadi merenungkan dulu, menelaah dulu sebelum kata-kata itu dikeluarkan, ucapan atau mulut ini bergerak, direnungkan dahulu gitu. Apakah memang benar-benar bermanfaat buat saya? Apakah benar-benar bermanfaat buat yang bersangkutan? Apakah tepat waktunya ini? Aduh, ini saya menyadari ini masih terus berlatih terus. Khususnya diri saya harus berlatih terus. Kemudian yang saya dapatkan adalah perihal yaitu perihal ini sesiung izin ya. Jadi yang saya dapatkan karena tadi saya mendapatkan pelajaran itu bahwa ucapan mulut tidak boleh sembarangan dikeluarkan maupun yang berkaitan yang dimasukkan tersebut, saya sampai bisa mendapatkan kesimpulan yang ini harus perlu waspada banget gitu karena ini pikiran harus benar-benar diarahkan pada pemikiran benar, tidak terdelusi gitu. Karena saya bisa saja muncul ini pada akhirnya saya mencari aman karena saya menyadari kenyataan pada dasarnya manusia akan lebih mudah menerima jika yang disampaikan itu adalah kata-kata baik
dan saya akan berhenti karena saya mau menjaga diri saya aman dahulu, lalu lupa. Ini satu pelajaran penting bagi saya. Jadi kemudian bisa saja saya mengerucut pada pemikiran-pemikiran lain gitu. Dan intinya yang saya dapatkan adalah mengenai kebijaksanaan itu. Bagaimana mengeluarkan kata-kata yang sepatutnya itu, yang memang harus perlu dikatakan, maka katakanlah. Itu perlu latihan kebijaksanaan dan pengalaman dan sebagainya. Kemudian yang saya dapatkan adalah perihal, meskipun sebenarnya nih kita tahu bahwa perbuatan tindakan orang itu gitu ya, misalnya ya bisa berdampak berbuah ini itu gitu, kita khawatir gitu karena kita sayang gitu. Jadi misalnya intinya contohnya kamu berbuat ini nantinya takut bila begini begitu loh gitu. Nah, tetapi satu hal yang saya pelajari yaitu mungkin saja orang yang mendengar lagi batinnya tuh bergejolak, sensitif gitu. Jadi bukan niat kita yang baik yang diterima, tetapi ya itu yang seperti banyak disampaikan, sudah berniat baik, tidak mendapat balasan baik. Inilah yang sering terjadi khususnya juga di dalam ya diri kita semua mungkin ya gitu. Itu pelajaran penting bagi saya. Kemudian yang saya dapatkan adalah perihal sebenarnya kita perhatian sayang gitu. Inilah yang perlu dijaga. Perhatian sayang ini kadang jadi hilang karena itu tadi. Jadi di sini saya diingatkan bahwa bagaimana menjaga perhatian kasih sayang ini yang bergabung sama kebijaksanaan. Makanya disampaikan welas asih bergabunglah dengan kebijaksanaan yang di dalamnya terdapat konsentrasi itu. Ini yang praktek benar-benar harus bisa dipraktekkan menyeluruh. Makanya bertahap yang disampaikan Session Sejaman. Kemudian yang saya dapatkan kembali adalah perihal mengenai pelajaran bahwa ini bagaimana sikap sebagai orang yang mendengar ucapan orang. Saya mendapatkan pelajaran bahwa mengenai rasa syukur itu. Rasa syukur yang benar-benar perlu ditanamkan di dalam hati hingga ingat terus. Jadi kalau mendengar ucapan orang itu, munculkan dahulu rasa syukur itu yang pertama. Jadi agar tidak membiarkan suasana hati dan pikiran ini risau gitu. Untuk menjaga itu yang saya dapatkan itu. Jadi jika kita masih ada risau, bergejolak, berarti masih perlu sangat berjuang terus karena pelatihan diri kita masih kurang, masih bisa bergejolak, masih bisa suasana tidak berada pada sukacita dharma yang hari ini disampaikan Sang Rema maupun Session Sejaman. Berarti kita masih perlu berlatih menjaga baik-baik yang ada di dalam diri ini. Ini yang saya dapatkan Session Sejaman mengenai penutup. Sang Rema menyampaikan mengingat segala dharma bajik dengan sepenuh hati. Di dalam sepenuh hati artinya berdiam di jalan kebenaran. Sebenarnya ini saya ada muncul pertanyaan. Yang satu dikatakan berdiam, tetapi yang satu dikatakan jalan kebenaran. Bukankah sebuah jalan adalah untuk ditapaki atau dipraktekkan? Tapi saya menemukan ini adalah lebih kepada berdiam di jalan kebenaran itu yang mendalam. Jadi jalan ini adalah karena kita berinteraksi dengan orang hal, sehingga pasti perlu praktek ini sebagai jalan kebenarannya, yang tetapi berfokus kepada berdiam itu. Kemudian yang saya dapatkan adalah perihal hingga diri ini bisa merasakan senantiasa dalam sukacita dharma. Bahkan dikatakan bukan hanya diri, tetapi orang lain yang berinteraksi dengan kita bisa sukacita, berlatih hingga demikian gitu.
Jadi perihal pengembangan batin menuju itu gitu. Dan dikatakan itu dapat dengan caranya tekun bersemangat dalam mencari dharma hingga dharma ada di dalam diri atau ada dharma itu. Ketika mungkin orang lain melihat kita ada dharma itu, ataupun kita yang sebenarnya sudah memahaminya, ataupun hingga menemukan bahwasannya dharma juga ternyata ada di mana-mana, menyadari hal itu gitu. Ini yang saat melihat menilik keluar. Yang di akhir adalah mengenai dari kesemuanya itu saya mendapatkan jika kita berada di dalam sukacita dharma itu bisa dapat, berarti dikatakan hari ini mengenai berada pada pemikiran benar. Karena di dalam pemikiran benar terdapat tindakan yang benar. Di dalam tindakan yang benar terdapat jalan mulia berruas 8 itu yang salah satunya hari ini mengenai perhatian benar yang terdapat konsentrasi dan kebijaksanaan. Han Taja. Cảm ơn nhà Rosi Fadi Salim untuk sharingnya luar biasa. Mungkin yang mau saya tekankan itu memang berbicara itu harus berbobot ya. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak perlu kita ucapkan yang bisa menyakiti hati orang lain ya sebaiknya kita tidak usah ucapkan. Ini ada sharing dari Leurianto Sesiung ya. Baik tidak baik, sesungguhnya semua orang di dunia ini adalah guru kita. Menjaga batin dan bijak terus. Semoga kita semua selalu cayu, belajar terus dari contoh-contoh keteladanan para bodhisattva kan entajian. Kan ya, Leo Sesiung sharing via chat aja ya, mungkin lagi sibuk ya. Kita bacakan pemenang kuis Jumat 28 Agustus 2026, Sutra Teratai Bab 1, episode 195. Selamat kepada yang pertama Vita Sece dari Palembang, yang kedua Lina A Sece dari Pekanbaru, yang ketiga M. Riwansyah Sesiung dari Jambi 2, yang keempat Meta Puspasari Sece dari Medan, kelima Leurianto Sesiung dari Medan, yang keenam Teti Sece dari Medan. Mengingat waktu juga ya Sesiung Sece, sesi sharing ini akan kita tutup. Kita akan meminta Syau Pusat untuk membacakan kosakata. Pada Syau Pusat, waktu dan tempat saya persilakan.感恩师公上人开示，感恩师姑师婆。净寺庙莲华熏法香与会Kosakata Shin Fasyang Bab 2 Metode Terampil Episode 195 Tekun mempraktikkan jalan mulia berluas 8 Zizeng Pencapaian sendiri, pembuktian sendiri.感恩师姑师婆，早上好。 Dan ya, Syau Pusat sudah membantu kita untuk membacakan kosakata. Sesiung Sece, mari kita tutup Shin Fasyang hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master. Tajia Qing Qili, Qing Hezang, Xiang Fo Busa, Ji Sang Ren, Xing San Wen Xin Li, Wen Xin, Zai Wen Xin, San Wen Xin. 师兄师姐，大家请坐。Sesiung Suci, saya mengucapkan ya感恩 kepada Sesiung Suci yang sudah sharing pada hari ini ya, Vivian Suci, Gunawati Suci, Rimba Kosasi Sesiung, Ong Jiwe Sesiung, Sirijaya Sesiung, Jangka Wijaya Sesiung, dan Rosi Feli Salim Suci. Tidak lupa juga感恩 kepada tim Shin Fasyang, Maria Suci yang telah membacakan kata perimpahan jasa, Sani Husiana Suci, mitra bajik saya, dan J. Cuardi Sesiung, Syau Pusat kita ya. Kan ya Sesiung Suci untuk sharingnya hari ini semua sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Kita ketemu lagi besok ya Sesiung Suci. Kan Dan Sani Sece, kan Taja. dan Gunawati Suci. Sesiung Suci yang belum absensi silakan absensi ya.
在我身边，怎么一直看不见？幸福有没有在你那边？让我看看他的脸。家里已经找了好多遍，只有温暖的房间。爸爸说幸福就在镜子里，那就是我快乐的脸。老师说，如果欲望能够少一点，快乐就会多一些。爱是地球给我们的资源，随时记在心里面。我用善良礼貌的双眼，发现大家幸福的脸。就在镜子里，那就是我快乐的脸。老师说，如果欲望能够少一点，快乐就会多一些。爱是地球给我们的资源，随时记在心里面。我用善良礼貌的双眼，发现大家幸福的脸。如果欲望能够少一点，快乐就会多一些。爱是地球给我们的资源，随时记在心里面。我用善良礼貌的双眼，发现大家幸福的脸。像一首歌，唱尽世间的感动，心就像天空，可以无限的宽阔，用双手编织梦，就让一切因为你，因为我，感觉都更不同，就让一切因为你，因为我，世界充满更多爱的感动。
就像山峰，望向世界的尽头，心就像